karena kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, hingga mereka semakin dapat menggunakan diri dengan tuntas. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk bangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita bangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
bisa, kalau belum bisa kita ulangi sekali lagi. Kita siapkan puji syukur 464. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Pada kesempatan ini kita berkumpul bersama untuk perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka Pesta Keluarga Kudus.
Nazaret, keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf. Tentu saja pesta keluarga kudus kita rayakan dalam masa Natal untuk mengingatkan kita, khususnya bagi segenap keluarga Yani, agar sungguh dapat melihat secara jernih dan jelas bagaimana peran seorang ayah dan seorang ibu dalam kehidupan keluarga, dan terlebih dalam berhadapan dengan rencana Allah bagi kehidupan keluarga. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan keluarga hendaknya dibangun. Dan semoga momen perayaan ini juga mengingatkan kembali kepada kita, khususnya bagi pasangan-pasangan keluarga, akan janji pernikahan yang telah diucapkan hadapan Allah sendiri, agar sungguh semakin diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan keluarga yang mungkin saja berhadapan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, godaan, kesulitan hidup, dan juga sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan hidup. Seringkali kita tidak setia satu sama lain. Semoga teladan Bunda Maria dan Santo Yusuf juga boleh menjadi semangat baru bagi kehidupan keluarga. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, agar layak pantas harapan dan doa-doa serta syukur kita, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita. Kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Tuntun sertai dan berkati keluarga-keluarga di paroki kami ini, agar dari hari ke hari mereka semakin mengalami kasih dan mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam keluarga mereka masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah panjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu meraih susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidup." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo. Dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini pada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana, sembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Mazmur tanggal Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah
mendapat kekuatan daripadamu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu ya Allah ya. Lihatlah kami, dialah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 956. Tuhan bersamamu.
dan amarahmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalannya. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Bagaimana kabar? Penuh sukacita? Setengah-setengah. Saya kira meskipun mungkin kita tidak bersuara, tapi hati kita bersukacita karena tanggal 25 Desember kita merayakan Hari Raya Natal. Dan sekaligus pada malam hari ini kita berkumpul kembali untuk merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Mungkin secara sederhana kita sering bertanya, kenapa setelah hari Natal langsung pesta keluarga kudus Nazaret? Kita bisa membayangkan dalam tahun satu lingkaran tahun liturgi itu untuk merangkum sejarah penyelamatan Allah. Jadi melalui Yesus Kristus. Yesus yang kalau awal tahun liturgi itu selalu dimulai dengan masa Advent, masa penantian kedatangan Sang Juru Selamat, sampai pada akhirnya akhir dari tahun liturgi itu adalah Kristus Raja semesta alam. Satu tahun liturgi
itu merangkum perjalanan hidup penantian kita akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus sampai sungguh menjadi Raja atas semesta alam. Nah, kita kembali pada pokok perayaan kita hari ini, pesta keluarga kudus Nazaret. Bagi keluarga-keluarga Katolik, keluarga kudus Nazaret menjadi prototipe keluarga, menjadi teladan keluarga. Namun faktanya bahwa dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristiani masih jauh nampaknya dari keluarga kudus Nazaret. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita tidak mungkin juga membayangkan bahwa keluarga kudus Nazaret itu adalah keluarga yang lepas bebas tanpa disentuh oleh perkara-perkara hidup manusia, persoalan-persoalan hidup keluarga. Kita tahu sejak awal mula Maria mendapatkan kabar sukacita akan mengandung dari Roh Kudus. Bagi Maria itu adalah suatu persoalan hidup yang sangat berat. Bagi Yusuf, ketika juga dalam mimpi didatangi oleh malaikat untuk mengambil Maria menjadi istrinya, yang setelah Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung, bukan persoalan mudah bagi Yusuf. Dalam kisah-kisah lain dikatakan bahwa Yusuf ketika mendengar hal itu dan mengetahui bahwa Maria mengandung, tanpa mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf dikisahkan bahwa ia diam-diam ingin meninggalkan Maria. Tetapi toh ternyata tidak jadi karena malaikat menuntunnya, mengingatkan dia. Singkat kata Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bahwa persoalan kehidupan keluarga dalam relasi seorang suami dan istri memang bukanlah hal yang mudah. Tetapi bagaimana persoalan-persoalan kehidupan yang rumit, yang pelik itu, yang berat, dapat tetap dijalani dan pada akhirnya dikatakan sebagai keluarga kudus. Coba lihat kalau kita menyimak apa yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana ketika Yesus telah lahir di tengah keluarga Maria dan Yusuf. Secara rohani, Maria dan Yusuf memperhatikan pertumbuhan kehidupan rohani putranya. Ia mengajak putranya ke bait Allah. Dan juga menurut kebiasaan. Saya kira juga menjadi bagian dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika dikaruniai seorang anak, maka menjadi tanggung jawab kewajiban orang tua mendampingi dan mendidik anak dalam kehidupan rohani, agar ia bertumbuh dan sungguh mengalami kasih Allah. Kadang-kadang orang tua ingin anaknya bertumbuh baik, menjadi orang yang saleh, tetapi tidak dididik secara baik dalam iman, dan pasti tidak akan jadi. Dan kita lihat bagaimana Maria dan Yusuf ketika mereka mengantar Yesus ke Yerusalem sebagaimana lazimnya pada hari raya, dan ketika mereka kembali dikatakan bahwa Yesus
ternyata tidak ikut pulang. Ia tinggal di bait Allah, dan satu hari perjalanan mereka baru sadar dan mencari Yesus, dan ternyata tidak ada Yesus di antara keluarga yang pulang dari bait Allah itu. Dan bisa kita bayangkan mereka kembali ke Yerusalem mencarinya. 3 hari baru ketemu. Artinya 4 hari tidak berjumpa dengan Yesus. Dan ketika sudah berjumpa, apa yang dikatakan oleh Maria? Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapamu dan aku cemas mencari engkau. Ya memang benar secara manusiawi. Orang tua yang dalam tanda petik kehilangan anaknya akan cemas, akan takut. Dan mungkin kalau dunia sekarang, maka dengan cepat kita sebar di dunia medsos, foto, dicari atau berita kehilangan. Tapi bisa dibayangkan 3 hari mereka mencari, jalan kaki, dan kemudian ketemu. Dan apa yang dikatakan? Seperti dalam Injil yang dikisahkan tadi. Mengapa kamu, Yesus menjawab ketika Maria bertanya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Coba saja kalau kita mencari anak demikian, lalu sekian lama kita cari dan akhirnya ketemu dan dikatakan, untung baik kalau masih ditanya baik-baik demikian kan? Pasti bukan lagi mulut yang bertanya, tetapi mungkin kayu yang bertanya, lidi yang bertanya, tangan yang bertanya, kaki yang bertanya, bisa jadi. Tetapi lihatlah, Maria hanya bertanya kepada Yesus, mengapa kamu? Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Dan kalau sepintas, jawaban Yesus ini bukan jawaban yang enak didengar. Mengapa kamu mencari aku? Coba saja kalau orang tua mencari anaknya seharian saja, lalu ketika ketemu dan anaknya mengatakan, oh, kenapa bapak mama cari saya? Kira-kira perasaan kita itu seperti apa? Ya kan? Mungkin anak itu sudah dibanting-banting. Ini suatu persoalan kehidupan yang memang real, yang nyata dalam kehidupan keseharian kita yang sangat manusiawi. Tetapi bagaimana hal itu bisa bagi Maria dan Yusuf menjadi suatu pengalaman pembelajaran rohani bagi kita, bagi keluarga. Jawaban Yesus tidak menimbulkan amarah, meskipun sesungguhnya mereka sudah kecewa, sudah cemas, sudah takut. Dan dengan jawaban Yesus seperti itu, tidak membuat mereka membangkitkan amarah mereka. Dan dikatakan lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Bayangkan peristiwa seperti itu. Maria menyimpannya dalam hati. Menyimpan dalam hati bukan berarti dendam. Tetapi menyimpan dalam hati dalam arti, dalam kerangka iman. Ia mau melihat seperti apa rencana Allah dalam kehidupan keluarganya. Bukankah dari awal kehidupannya bagi dia sudah menjadi tanda tanya. Tetapi ia jalani dalam kesetiaan, kepercayaan dalam imannya kepada Allah. Atas karya besar Allah yang dinyatakan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membangun keluarga, ketika Anda masing-masing mengambil suatu keputusan untuk membangun satu keluarga, saya kira bukan suatu keputusan yang mudah.
Keputusan yang mesti melalui pertimbangan yang matang. Dari pengalaman-pengalaman untuk saling kenal. Dan pada akhirnya mengambil keputusan membangun kehidupan keluarga. Tetapi toh ketika membangun keluarga tidak mudah, tidak segampang ketika kita mengucapkan janji di hadapan Allah. Bapak Ibu masih ingat janjinya tidak? Minimal inti dari janji pernikahan itu apa? Pertama, aku memilih engkau. Artinya keputusan dari diri, secara bebas tanpa paksaan. Aku memilih engkau menjadi suami atau menjadi istri. Yang kedua, aku berjanji. Berjanji. Janjinya apa? Akan mencintainya. Mencintainya dalam keadaan apa? Dalam suka dan duka. Dalam untung dan malang. Ya, ditambah-tambah lagi di waktu sehat ataupun sakit. Bisa diruntut secara rinci hal-hal yang sangat praktis dalam kehidupan keluarga. Dan janjinya itu dinyatakan kepada siapa? Kepada Allah. Aku mau mengabdikan diri kepadamu. Mencintai yang diungkapkan dalam suatu janji itu. Itulah yang mesti kita hidupi dalam seluruh perjuangan hidup keluarga. Maria dan Yusuf juga demikian. Ketika mereka dalam situasi yang sulit mengambil keputusan, Maria dan Yusuf mau hidup bersama sebagai suami istri. Dalam kondisi yang sulit yang mereka hadapi untuk mengambil keputusan itu. Tetapi mereka mencoba untuk setia. Setia menjalani kehidupan itu. Dalam segala perkara persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Sambil merenungkannya, menyimpannya dalam hati, merenungkannya. Dan selalu melihatnya dalam terang iman. Tidak melihatnya dalam terang pikiran, kehendak, keinginan sendiri. Mereka melihatnya dalam terang iman. Dan inilah yang mesti menjadi teladan bagi kita. Itu yang memampukan Maria dan Yusuf dapat menjalani kehidupan keluarga itu. Mendampingi, membina, membesarkan Yesus. Yang tentu saja sebagai tanda kasih Allah dan kehadirannya di tengah-tengah keluarga itu. Ada satu ungkapan yang kiranya baik untuk kita renungkan bersama. Kalau Anda mencintai, cintailah orang yang Anda cintai itu dengan sepenuh hati dalam kesetiaan, tanpa harus menuntut apalagi memaksakan orang yang Anda cintai juga mencintai Anda. Dan memang benar demikian kan? Kalau Anda mencintai, maka Anda harus berjuang untuk mencintai dengan setia sepenuh hati. Tanpa harus menuntut orang yang Anda cintai membalas cinta itu dengan cintanya. Karena ketika Anda mencoba menuntut orang itu mencintai Anda, sesungguhnya di sanalah cinta Anda menjadi tidak murni. Saya kira jelas. Ketika Anda mencintai dan menuntut orang mencintai Anda, maka di sanalah cinta Anda jadi tidak murni. Kita baru rayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Sebagai bukti dan cintanya kepada kita. Ia tidak menuntut kita mencintainya. Ia justru setia mau mencintai kita dan menyelamatkan kita. Karena itu, ia pun rela menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita, mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Sebagai bukti cintanya kepada kita. Bahkan ketika
Ia hadir mencintai kita dan ditolak, ia pun menyerahkan hidupnya sampai disalib sebagai bukti cintanya yang setia kepada kita. Demikian juga hendaknya dalam kehidupan keluarga. Cintailah pasangan Anda dengan setia, tanpa harus menuntut pasangan Anda mencintai Anda. Kalau Anda sungguh mencintai pasangan Anda dengan benar, dengan murni, dengan baik, maka pasangan Anda juga pasti akan mencintai Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengarkan dan terlebih perayaan yang kita rayakan, Pesta Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf, yang menjadi teladan kehidupan keluarga kita masing-masing, menjadi semangat, menjadi jiwa bagi kita masing-masing, khususnya bagi keluarga-keluarga dan juga saudara-saudari yang akan membangun keluarga, untuk sungguh dapat menjalani kehidupan keluarga dalam kesetiaan masing-masing, mencintai pasangan di bawah tuntunan dan terang kasih Allah. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, menyatakan kembali iman kepercayaan kita kepadanya dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, bersama dengan keluarga kudus Nazaret, kita percaya kepada Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kita, dan kita mohon berkat bagi semua keluarga yang ada. Marilah mengatakan, Tuhan berkatilah umat-Mu. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi keluarga gereja, ya Bapa, semoga gereja jadi tempat berlindung bagi semua orang yang dalam kesulitan. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua pasangan suami istri, ya Bapa, semoga semua pasangan suami istri berusaha untuk memelihara dan menemukan kembali kesulitan pertama mereka. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua keluarga di dunia, ya Bapa, semoga semua keluarga makin lama makin berhasil untuk saling menghargai dan saling melayani. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi anak-anak dan para muda-mudi, ya Bapa, semoga anak-anak muda menganggap dan menghargai orang tua sebagai orang dewasa yang mencita-citakan perkembangan serta kebahagiaan anak-anaknya. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi pasangan-pasangan yang cerai serta bagi anak-anak mereka, Bapa, semoga para anggota keluarga retak ditampung oleh orang-orang yang bersimpati dan penuh pengertian bagi mereka, serta menolong mereka untuk mengatasi kegagalan keluarga. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu.
bagi lingkungan paroki kita dan kelompok-kelompok dalam paroki kita. Ya Bapa, semoga kami semua sebagai anggota satu keluarga bersedia untuk berbagi bersama dalam segala suka dan duka kehidupan. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, khusus kepentingan hidup keluarga masing. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Kita juga bersyukur sama dengan sepasang suami istri yang oleh karena pertolongan Tuhan mereka boleh lolos dari kecelakaan maut. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang boleh mengalami kasih-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mengalami kecelakaan, mereka Engkau lindungi. Kau berikan kesempatan bagi mereka untuk mengalami kehidupan. Semoga selanjutnya Kau tetap tuntun, Kau lindungi, Kau berkati dalam kehidupan mereka. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat. Kita juga mohon rahmat kesembuhan untuk kakak Maximianus Moah. Ya Bapa yang Maha Baik, rantangan kasih-Mu kiranya Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Maximianus Moah yang dalam kelemahan karena sakit yang deritanya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan baginya dapat mengalami kembali kehidupan yang sungguh prima, jalani kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi arwah Nenek Anastasi Delang, Nenek Paulus Pare, Nenek Martina Yang, Markus Mau, Kakak Antonita, Bapak Robertus Ben, Adik Dionisius Nikaus Mau. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menghendaki agar kami umat-Mu mengalami sukacita dan kemuliaan dalam kerajaan surga. Engkau menuntun perjalanan dan perjuangan hidup iman kami kepadamu, dan pada akhirnya Engkau menghendaki agar kami mengalami keselamatan. Kiranya Engkau pula dengan kerahiman-Mu ampuni salah dosa saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil, yang kami intensikan pada kesempatan ini, agar mereka layak pantas memasuki kerajaan, menikmati kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bapa yang Maha Murah, kami percaya kepadamu. Maka kami tidak enggan untuk saling mengasihi, terutama setelah melihat betapa Engkau mengasihi kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Bahan puji syukur 454. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah.
kabut dosa akan musnah oleh damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Lahirlah sang juru selamat dalam kandang yang sepi, damai nyata dibawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Hai dengarkah gembala, kabar indah bagimu, datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh sinar sang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan
segala yang ada milikmu jua. Segala yang ada milikmu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini, kami kau satukan sebagai keluargamu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. kami arah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan keluar kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mahada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kandang domba Allah 4:1. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
4, 5. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus di Nazaret, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, dalam membangun keluarga masing-masing, kami boleh masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.
4, 7. Hai dunia, Gembiralah sambut rajamu, hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah rajamu penebus bumimu, duduk nambah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Bapak Ibu Saudara, kalender liturgi yang dicetak oleh Santo Paulus Palapala yang dibawa dengan Pastor Aidan, harga per hektar itu 50. Ya, sekaligus juga menjadi sumbangan kita pada Palapala yang secara juga dalam pembenahan sebenarnya selama saja. Lalu kalau kita mau kalender dan bacaan hariannya ada di depan sana, kita juga 40 harganya. Ada yang mau menyumbang kira demikian penyampaian kami. Selamat Natal, selamat keluarga kudus, ya, selamat apa yang dan ini terima kasih atas perhatiannya dan